じゃあアチェジャパンの活動で日本に行ったり、ケムの東北レポートを作ったり、いろいろしてきましたが、それによってあなたは何が変わりましたか？ Jadi selama mulai dari awal dulu mengikuti kegiatan Aceh Japan, terus pernah juga pergi ke Jepang, pernah buat juga laporan tentang keadaan Tohoku di Jepang. Jadi, adakah bagian yang berubah di dalam diri Anda? Terima kasih sudah berkunjung ke rumah saya. Arigatou, watashi no uchi ni kite kurete. Jadi selama kunjungan ke Jepang di 2017 dan juga 2019, saya mendapatkan banyak pengalaman. 2回日本に行って2017年そして2019年ですね。その後私にとってたくさん経験を受けました。Di 2017 mungkin saya lebih banyak belajar tentang budaya orang Jepangnya itu untuk pertama sekali, dan pergi jauh dari Aceh untuk pertama kalinya. 第1回目はとてもあっちから遠くのあっちから離れているところに来ましたね。日本です。その時私は日本人の文化やたくさん勉強しました。 Terus pada 2019 saya belajar juga tentang budaya orang Jepang, tapi di sini perginya lebih banyak tim ya, lebih kepada tim. Jadi di sini saya belajar untuk bekerja dengan tim, dan juga di Jepang belajar tentang manajemen lingkungan, kebersihan, disiplin, dan waktu. 第1回目の私が日本に行ったのはやはりまた違う形の勉強になりました。もちろん日本人の文化なんですけど、でもその時もっとチームワークの協力仕方をして環境のマネジメントのことをして行きました。 Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu yang membawa saya lebih kalem melihat keadaan di Aceh ini, termasuk juga menambah pengalaman saya dalam melihat kondisi untuk membuat sebuah tulisan, baik tulisan penelitian maupun opini pribadi. そのおかげで私のためにやはり今何かあちで問題があったら私はですね、もっと優しくしてもっと早く理解できてその問題があればやはり、私のために自分のことのマネジメントをもっとチェックはできます。 してもちろん私が何かレクチャーを書くとかして私のオピニオンのこととか今、簡単に書けるようになりました。 Satu lagi, saya semenjak sudah berkecimpung di dunia akademik itu sudah mulai ada keinginan untuk melakukan penelitian. Seperti ini kan sudah lama nih berlangsungnya komunikasi antara anak SD dengan anak SD Aceh dengan anak SD Jepang. Itu kayaknya dari kita, baik dari orang Aceh maupun orang Jepang tuh belum ada membuat kontribusi ilmu untuk masyarakat tahu secara akademi apa sih manfaat dari itu, karena banyak orang yang masih belum tahu gitu, hanya tahu lewat YouTube, itu pun hanya segelintir orang yang mendapat informasi itu. Tapi dari dunia akademik, pendidikan maupun penelitian itu efek sebenarnya dari itu untuk apa. Jadi di tempat lain, di daerah
pedalaman yang lain juga mungkin bisa ikut contoh melakukan Skype communication atau Zoom communication seperti yang sudah kita lakukan. そして今私はですね、なんか教育の人なんですが、やはりですね、私がある今のアチェジャパンアートの活動ね、例えば、今のアチェの生徒たちと日本の生徒たちは今対話をしていますよね、今まで。それはそのために研究したいです。目的はですね、実はこの、活動はとても大切な活動です。しかし、今はまだ、小さいの部分だけでなんか皆さんはね、この対話の活動やったら何の影響ができることになるとか、そしてその影響のこと何か本のとかもし書けば、そして皆さんなんか読めばもっと分かりますよね。今はまだ学校はまだそのぐらいだけ、その知識がまだなりますように、もう私がもしできればもっと他のところも分かってほしいんですね。そして例えばこの活動大切だったら、なんか多くなどこか遠いところから、町から遠いところの村でしてもいいんじゃないかなと思っています。 Ini kalau panjang lagi bisa Pak? Ya. Atau ada pertanyaan lain? Karena bilang ada yang tadi apa ini yang Perkembangan kan? Kan tadi yang Iya. berubah untuk diri sendiri ya. Kalau merasa sudah cukup lah, ini menambah. Nggak apa-apa, ini kita ganti, kita dipotong. Oke. Kemudian kayak misalnya ya yang Skype communication itu ya, kita lihat misalnya kalau di sekolah kita di Aceh misalnya, apa efek dari diadakan itu untuk sekolahnya selain akreditasi? Apakah untuk menambahkan ilmu kognitif siswa, menambahkan kepengetahuan siswa tentang budaya gitu. Sedangkan kalau bagi para siswa di Jepang, apakah dengan menggunakan itu mereka juga akan bertambah cara berpikirnya begitu dalam menjawab tes-tes ujian di sekolah gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga sebaiknya bisa kita lakukan, kita buat penelitian untuk itu supaya kerjasama di kita itu bisa memberikan impact bagi dunia pendidikan juga, khususnya dalam itu akademik. Itu perubahan yang saya lihat yang dari pengalaman itu membuat saya berpikir demikian, karena laporan hasil kita itu cuma laporan Pak kan? Cuma laporan, bukan berbentuk karya ilmiah gitu. Alangkah bagusnya seperti karya ilmiah, contoh kayak si Vira misalnya, ada dia presentasi film tentang waves ya, kemudian dia presentasi di Jepang, kemudian dibuatkan jurnal artikel oleh salah seorang yang berhubungan dengan Vira. Itu bagus karena artikelnya itu mengenai merekam jejak peninggalan tsunami dengan cara media film. Itu hal-hal seperti itu saya mau gitu. Kita mungkin Makiko juga sudah pernah saya ajak itu membuat penelitian tentang Skype communication. Panjang Pak ya. I want to invite you to make like a Zoom communication interaction with students in Aceh and Japan, particularly in terms of how that communication increase their cognitive skills. Yeah, which will be significant for students, schools, for the teachers to examine. Is that program, I mean our program, this program can be developed or terminated or adjusted. I see this as like knowledge contribution to the research. I think that's it. So how do you think
Yeah, I'm totally agree, and I would like to do that. How about you do that? I need source like teachers from Japan Uh-huh. to examine what the impact after doing that communication Yeah, yeah. Before- Actually, before and after. yeah. I mean like when they get examination on culture, especially culture from East Asian countries. Is it does it motivated them to answer or get higher score? Yeah. Actually, I decided on Japanese side. Uh. So how about Yeah, Aceh that's side? good because yeah. we can compare. Yeah. And then that will be beneficial for other countries who want to do the same project. Yeah. I think that's it. Yeah. Ya. Hai. Sudah, mungkin itu Pak. 結局変わったことは何でしょうか、このプロジェクトを通じて考え方とか。 Terus apa dengan kegiatan apa saya proyek-proyek selama ini? Adakah dari segi misalnya pola pikir, adakah yang berubah sekarang? Dari segi pola pikir, tadi kan mungkin keadaan yang berubah. Sekarang daripada pola pikir mungkin. Tadi kayaknya pola pikir Pak. Jadi itu tadi. Pola pikirnya mungkin sekarang lebih kritis, memikirkan apa yang bisa dikontribusikan dari kegiatan-kegiatan kita bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. いや今の私の考え方がですね、今もっと、何かこの活動のおかげで人々のために何の影響がなんかいい影響が悪い影響がなんかあれば、そういうことをもっと影響があったら、どうやって、人たちに言われるように、そういうことは今とても私の考え方が今変わりますからですね。このアチェジャパンプロジェクトはあなたの人生にとってどんな意味があったでしょうか。 Berarti kalau bagi Anda diri sendiri, bagaimana tentang kegiatan Aceh Japan? Yang udah, Ya, misalnya. yang sudah. Kegiatan Aceh Japan dari 2017, 2018, dan 2020, 2019 nggak ada kan? 2020 itu bagus, betulan bagus. Orang-orang banyak mau ikut. Bagi saya, janganlah berhenti. Ada lagi, ada regenerasi juga gitu. Ada pemuda-pemuda lain, ada ide-ide lain, ada hal-hal lain yang bisa diangkat. いやとてもなんか大切な活動です。いや私の方からもしアチェジャパンのコミュニティプロジェクトはアチェでやめないでずっとしていけるように希望を持っています。アチェジャパンから今までのアチェジャパンが終わった後、今まで何をしてたのかを教えてください。Mungkin dari setelah kegiatan Aceh Japan sampai sekarang apa yang sudah Anda lakukan? Gimana tuh ya jawabnya? Ya Pak, sekarang saya sudah pernah berbuat ini atau apa? Oh ya, ada satu junior saya di Langsa, mungkin kenal ya, Husnul Yakin. Itu saya yang ngajak. Husnul Yakin, Pardi, itu saya yang rekrut gitu. Saya kasih inspirasi, saya sudah ke Jepang, saya melakukan ini. Yuk kita gabung. Alhamdulillah mereka ikut. Dan mungkin untuk Husnul Yakin mungkin belum sampai niat ke sana. Insya Allah mungkin dia akan menggapai asanya sendiri, entah somehow. Tetapi saya tetap mengibarkan tujuan dari Aceh Japan Community Art Project ini. Apa sebenarnya tujuannya adalah
Kalau saya mikirnya tujuan project yang udah ada itu kita mendidik, mengajak orang untuk tetap tanggap mitigasi. Kan itu tujuan awalnya bagi saya pribadi dalam hal seni. Jadi seni itu kan bisa dinikmati siapapun, nggak mesti anak-anak. Orang tua juga suka dengar lagu. Jadi kita mengajarkan orang dengan hal yang mudah, itu tujuan utamanya. Kita rekrut anak-anak muda, kita rekrut orang-orang yang memiliki, nggak mesti anak muda, orang yang lebih dewasa juga, tapi dengan ide-ide inovatif, kreatif, untuk tetap terus Aceh Japan ini jangan sampai kok nggak ada lagi ya setelah 2022 ini kan udah katakanlah udah selesai lah ini pandemi ini kan, lanjutlah lagi itu. Kasihan itu yang udah nunggu-nunggu kapan nih dibuka lagi proyek-proyeknya. Mungkin itu bagi saya pribadi, saya tetap akan ngajak orang untuk tetap bergabung dengan kegiatan ini. 何を話しましたか？もう私は、今まで若い人たちがこのアチジャパンアートのコミュニティの入るようにそれ誘いました。誘ったんですね。だから、このアチジャパンの活動はやはりアートのといえばただ音楽とその踊りとかそうではなく、やはりいろいろなやり方もそれでなんかそれはそのアートのことも言ってもいいんですが、して例えば今若い人たちになんか年寄り人でもこの活動をとても大好きですね。そして一番最後は2022年のアートジャパンのなんかプロジェクトがありましたから、もう今2022年ですから、もう今アチジャパンは今どこに行きますかって今はもうないですね。だから私はその若い人たちにそのアチジャパンがずっと続けるように今聞きました。Devi juga ya? Devi ya? Yes, yes, yes. He is my junior in undergraduate degree Langsa. Ah, I see. You teach them? No. She was one of our fantastic learning team. But she moved. She built her own English course. And then, she was nice. And she went to Medan now. oh, I don't know. She's working in Medan. She said. これからどんなことをしていきたいですか？ Apa yang ingin Anda lakukan dari sekarang untuk ke masa depan? Oh ya. Kalau saya sekarang kan di bidang pendidikan ya, mengajar. Saya ada taruh sekarang esai mengenai pengalaman saya Aceh Japan, juga saya taruh di esai saya dalam usulan beasiswa. Saya juga ingin melanjutkan studi ke doktoral. Jadi kontribusi yang akan saya lakukan juga saya taruh di situ. Apa kontribusi yang akan dan yang saya rencanakan? Itu yang pertama, saya itu karena bergerak di bidang bahasa Inggris, tentu saya mengajar bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris terutama mengajar TOEFL. Jadi saya maunya itu anak-anak di Aceh, ya khususnya di Aceh dulu, itu mendapatkan pelatihan TOEFL secara gratis gitu. Di Langsa kami membuka tes TOEFL gratis sebulan itu 2 kali, nggak bayar. Kalau mau yang bayar itu cukup bayar sertifikatnya aja. Saya mau itu anak-anak di pelosok itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti yang demikian, untuk mencapai impiannya, katakanlah untuk masuk perguruan tinggi, lulus dari perguruan tinggi, atau menyambung studi di luar negeri. Nah, itu mungkin sedikit aja Pak. 私はしたいことが、モリオでアチェの子供たちに日本語をなんか教えたいです。ですからなんか理由はですね、今、アチェではちょっと英語ができる子供たちが少ないですね。そしてちょっと高いんですね。私は私のふるさとでランサ
今1ヶ月間2回トーフォルのテストを無料でしましたんです。だから、私の希望はもしあっちの若い人たちに、なんか大学どっか、海外まで行けるようにそれは手伝いたいと思います。Saya teringat dengan konsep dari labi-labi Arthur, itu keliling-keliling. Jadi saya ingatnya TOEFL itu saya mau buatnya ya, ini kalau baca langit saya mau buat TOEFL keliling gitu. 私のイメージはですね、あるラビラビアツアーから、私もなんかそのラビラビが動いてますよね。どこでも動いてますよね。私が今考えて、もしトーフォルのなんかテストをあちこち作れるように作りたいです。ラビラビトーフルツアー。Impiannya seperti itu. Jadi そういう私の夢です。Jadi katakanlah di Pulau Simelu itu kan jauh sekali, mana ada orang yang tahu TOEFL itu bagaimana. Mereka akan terkejut ketika itu menjadi syarat-syarat masuk perguruan tinggi atau untuk melamar pekerjaan, diminta orang ini tidak tahu bagaimana, nggak pernah dengar, gurunya pun kadang nggak tahu. やはりトーフォルの言葉ですね。例えばある遠いところシムルの島ありますよね。このトーフォルの言葉言ったら多分たくさん人たちがわからない。何のものそれって。そして例えばこのトーフォルは、大学を入るようにのそれは条件ですよ。大切な条件ですから、やはり向こうの人たちはやはりびっくりしましたね。もともと勉強しなかったから、そこまでもうなんかそのものをなんかもうその問題もあるから、だから私がさっきのトーフォルの動いてるモバイルのトーフォルのテストをなんかもしできれば作りたいですね。